Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga menjadi weekend yang menyenangkan untuk kita semua. Amin, sekali lagi untuk itu. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Di readingan urgent message ini aku akan bacakan pesan penting untuk kalian yang mendesak untuk kalian ketahui. Penting banget. Lebay. Urgent banget untuk kalian ketahui di 7 hari ke depan ya. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful, kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan kemudian akan diakhiri di Pisces untuk water sign-nya. Yes. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys. Jadi gak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa ya, jangan terlalu dimasukin ke hati. Pesan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja. Bisa tentang karir kamu, bisa tentang keuangan kamu, bisa tentang romance, bisa tentang persahabatan atau hubungan dengan saudara, dengan keluarga inti, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksakan. Kalau udah nggak cocok, kamu pasti akan langsung meragu bilang gini guys, masa sih? Masa sih? Ah, itu deh ciri-cirinya kalau readingan itu bukan untuk kamu ya. Dan yang kedua adalah kamu bingung. Apaan nih gitu. Nah, karena Be Delightful ini guys bukan untuk membuat bingung. Kalau kamu bingung dengan apa yang aku sampaikan, readingan itu atau pesan itu bukan untuk kamu. Yes, pesan itu hanya akan langsung menohok hati seseorang yang memang perlu mendengarkannya. Oke. Dalam readingan urgent message kita hanya akan ambil 2 kartu ya guys dari deck tarot. Yang pertama adalah top of the deck, itu adalah keadaan kamu saat ini ketika sedang menonton video ini. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck atau prospek peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Oke. Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu oracle guys sebagai nasihat atau clue atau petunjuk untuk kalian menjalani 1 minggu ke depan terkait dengan situasi yang nanti terbaca dari pembukaan 2 kartu tarot. Yes, ini dia deck oracle yang akan kita pakai. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Energy for the next 7 days. Thank you very much. Ready. Shuffle 3 kali, bagi 3 kali, dan 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling kuat untuk ke-12 zodiak berdasarkan urutan yang biasa aku pakai. Selain itu tentu saja akan ada video extended guys. Seperti biasa ya, masing-masing elemen akan dapat 1 video extended. Yang pertama aku mau ambil atau acak adalah Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Yang ini Virgo. Halo Virgo. Ada pesan penting untuk kamu Virgo. Yang kedua untuk fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarian di sini. Sagittarius. Sagittarius sudah 3 minggu berturut-turut ya guys. Aduh, ada apa ini segi-segi? Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini guys. Libra, Gemini, dan Aquarius. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Hop. Ini dia Pisces. Pisces juga sama kayaknya udah berturut-turut. Ya, penting berarti guys ya. Oke. Kalau nanti Virgo, Sagittarius, Aquarius, dan Pisces merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi begitu, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan ini, tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kalian guys di situ. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Belakangan ini banyak masalah dalam mengakses video extended guys, komplain dari mana-mana datang ke aku. Tapi it's okay ya, kalau ada masalah silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya, oke? Yes, karena itu berkaitan dengan pihak ketiga guys, dan itu di luar dari kendaliku ya. Tapi biar bagaimanapun aku akan bantu cari solusinya gitu deh ya. Oke, everything is ready now. Mari kita minum dulu. Seperti biasa, readingan urgent message adalah readingan paling panjang, sekitar 50 menit, dan itu non-stop. Tisu mana? Ada nggak? Di sini ada emas guys. Bohong. Tahu aja kalau Earth sign itu sukanya pentacles.
Kita akan segera mulai ya. Yang pertama dari Earth Sign, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, kepala banteng yang keras kepala. Apa kabar kamu di sana, teman? Kita akan segera mulai saja langsung ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurus Collective ya, for Taurus Collective, Taurus Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui Taurus di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa membantu ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas adalah The Lovers. Dan kemudian yang di bawah ada Ten of Cups. Ya. Ada perselingkuhan yang akan berakhir aku lihat. Itu the point banget gitu. Oke, jangan langsung ke situ lah. Kita buat yang baiknya dulu ya. Yang baiknya itu ada selisih pendapat ya saat ini yang terjadi. Bukan hanya tentang romance guys. No, this is general reading. Tapi di awal-awal ini kamu lagi kesel sama seseorang karena ada selisih pendapat. Kok bisa beda banget ya gua sama dia gitu. Taurus, kamu itu agak sulit untuk memahami orang guys. Itu memang kelemahan kalian dari dulu. Menurut kamu yang kamu tahu itu harusnya bisa dipahami semua orang. Tapi orang kan belum tentu akan sama seperti kamu Taurus ya. Itulah dia ciri-ciri bahwa kita itu sulit untuk understand atau memahami keadaan orang. Ketika kita sulit sekali memahami, sulit sekali mengerti kenapa ini orang nggak bisa mengikuti pikiran aku. Nah, empathy yang diperlukan. Oke. Regardless all of that, this is major arcana. Ya, jadi masalah yang muncul karena ini harapan tidak sesuai kenyataan itu yang aku rasa. Karena The Lovers ini adalah kartu gap guys, atau perbedaan pendapat, selisih pendapat, konflik juga aku rasakan di sini yang akan berhasil dihandle dengan baik di 2 hari atau 3 hari pertama awal minggu ini. Karena guys, biar bagaimanapun The Lovers itu even begitu berbeda feminim dan energi di sini, tapi kedua sayap malaikat ini akan tetap menaungi dua-duanya selama mereka berdua tidak bergerak. Ya, selama mereka berdua stay where they are, maka mereka akan sama-sama kena lindungan sayap ini ya. Bayangkan misalnya yang feminimnya out, maka ya feminimnya keluar dari sayap ini. Artinya menyerah dengan masalah yang ada atau perbedaan yang muncul begitu. Tapi selama stay together, sebesar apapun perbedaan di antara kamu dengan pihak tertentu yang sedang ada masalah denganmu, everything is gonna be fine katanya di sini Taurus, yes. Dan kemudian kartu berikutnya adalah The Ten of Cups ya. Ini kebahagiaan dari berbagai pihak. Senang, sama-sama menang. Ada kesepakatan yang didapatkan. Kemudian ada perjanjian yang akan disetujui kedua belah pihak atau berapa pihak pun yang terlibat dalam perbedaan atau permasalahan ini. Asalkan stay put together, tetap bersama. Jangan keluar dari lingkupan sayap malaikat ini Taurus. Selama kamu masih ada di sini, tidak mau exit, tidak keluar, tidak quit, tidak menyerah, everything is gonna be fine. Seberat apapun masalahnya di awal minggu ini, oke? Oke guys, mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu Taurian. Oh, effort guys, katanya kamu perlu melakukan sesuatu Taurus. Jangan karena kamu merasa tidak bisa dipahami oleh orang lain dan kemudian kamu diam. Nah, itu bahayanya kan. Itu sifat jelek Taurus. Ketika menurut dia tidak dipahami, dia heran dengan orang itu. Kok bisa sih lu gak paham dengan pemikiran gua begitu. Dan kemudian katanya akan banyak Taurus yang karena tidak dipahami, dia akan diam, terserah lu deh. Atau yang paling parahnya tadi quit, keluar ya, gak mau ikut campur lagi. Nah, siapapun yang keluar nanti dia akan kebingungan guys, karena tidak di bawah sayap malaikat ini lagi. Yang keluar akan meng-cancel the Ten of Cups. Jangan kamu yang meng-cancel nanti, oke? Effort, do something katanya Taurus supaya tetap ada di sini. Jangan keluar, jangan menyerah, oke? Kamu gak dapat video extended guys, gak apa-apa deh ya. Karena ini masalah yang biasa-biasa saja Taurus ya. Selama kamu masih bisa handle kepala batumu itu guys, kamu akan baik-baik saja, oke? Kita akan segera teruskan untuk yang kedua. Earth-nya ada The Hermit. Ini adalah kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Berisiknya. Yang di atas ada The World dan kemudian yang di bawah ada The Hangman. Wow, dua-duanya major arcana guys. Artinya divine intervention 100% di 1 minggu ke depan ya. Apa maksudnya ketika divine intervention 100% ke depan Ray?
kamu hanya perlu mengikuti arus. Ya, pastikan kamu nggak tenggelam ketika mengikuti arus tersebut, karena ini arusnya akan kuat aku lihat. Kamu coba aja mengapung guys. Aku nggak bisa berenang, Ray. Belajar kamu berenang. Belajar kamu berenang Virgo. Nggak, aku bercanda ya guys. Ketika dua-duanya major arcana kiri dan kanan, artinya 1 minggu full ini universe itu akan mengantarkan kamu ke sebuah titik baru, atau ke situasi tertentu, atau keadaan tertentu guys. Dan the hangman adalah awakening, sadar, terbangun, paham, mengerti. Dan the world ini adalah everything is falling down. Oke. Ada yang berakhir katanya di sini Virgo. Aku nggak tahu itu apa guys. Silakan take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas ketika itu berakhir, kamu menyadari sesuatu. Selama ini ketika masih belum berakhir, kamu sibuk berurusan dengan yang belum berakhir ini. Ini diatur, ini diiniin, ini dipertahankan, ini coba untuk diperbaiki gitu. Dan kemudian universe bilang enough, cukup Virgo, dan selesai. Dan kemudian Virgo akan kayak tersadar, dan kamu kan ngerasa begini, apa-apaan ini? Apa yang aku lakukan selama ini? Kenapa aku berbuat begini? Kok jadi gini? Kok jadi begini? This is the awakening, yes. Tapi ini untuk kebaikan kamu ya guys. Karena kiri kanan major arcana, maka aku harus bilang ke kamu ini untuk kebaikan kamu. Karena semua kartu major arcana itu tujuannya adalah membawa manusia ke tempat yang lebih baik. Kalau kamu percaya sama Tuhan tentunya ya. Karena ada manusia guys, menurut dia rencana Tuhan itu akan menghancurkan dia. Ada. Ada itu ya, di personal reading sering begitu. Oke. Kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan itu baik, begitu Tuhan akan selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih mulia, ke tempat yang lebih terhormat. Itu makanya sering sekali ada pergumulan di dalam hidup begitu, tapi tujuannya adalah ke tempat yang lebih baik, oke? Itu yang terjadi pada kamu di 1 minggu ke depan. Even ada yang berakhir atau everything is falling down, kayak berantakan, jatuh, ambruk begitu Virgo, tapi tujuannya adalah baik untukmu, yes? Oke. Kamu akan sensitif sekali katanya di 1 minggu ke depan, oke? Kalau ada cross watcher di sini lagi intipin Virgo, Virgonya sensitif. Kasih test pack guys, jadi akan lebih bagus sebenarnya kalau kamu menghindari hal-hal yang bisa kayak memancing kemarahanmu guys, kayak bikin kamu jadi sedih, itu dihindari karena sensitif sekali katanya dalam proses the world menuju the hangman ini, yes, dari everything is falling down ke awakening. Itu akan membuat kamu sensitif sekali karena kamu kayak harus melepaskan sesuatu dan melihat yang baru, melepaskan yang lama, melihat yang baru. Yang lama itu masih agak sulit kamu lepaskan, dan kemudian yang baru itu kamu masih ragukan. Ya itu hal yang biasa guys, because we all human ya. Dan sensitif ini akan mengganggu aku lihat ke hubungan personal kamu. Jadi sedapat mungkin kalau bisa dihindari bikin masalah atau ikut apa ya, kayak dipancing-pancing jadi bikin masalah begitu, kamu bisa hindari ya. Orang-orang yang gak penting silakan abaikan dulu Virgo di 1 minggu ke depan, karena sensitif ini kemungkinan akan bikin masalah guys, gitu deh ya. Oke, Virgo dapat video extended, nanti kita akan bahas ini. Kita segera lanjutkan ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar? Gelap ya guys, gini dong. Capi Bum Bum, halo. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui mengenai dirimu di 7 hari ke depan ya, Capricorn. Yang pertama ada The Strange, dan kemudian kartu yang di bawah ada The Ten of Cups. Masalah ya Capi ya, ketika The Strange datang maka manusia sudah sampai di titik terendah dalam menggunakan kekuatannya. Udah ndak ada kekuatan lagi. I'm so weak right now, kayak begitu, lemah banget. Tapi guys, The Strange itu datang ketika kamu memasrahkan sesuatu ya. Jadi ini doamu, please give me strength. Kalian pernah berdoa begitu guys? Aku sering banget. Tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Tolong beri aku kekuatan untuk menjalani cobaan ini. Terima kasih atas kekuatan yang engkau berikan dalam menghadapi masalahku ini. Jeng. Kemudian The Strange datang. Ya, ini akan membantu kamu guys untuk kayak ekstra
fuel ya, atau extra power yang akan kamu dapatkan entah dari mana. Kamu kan kebingungan. Di awal minggu ini kamu akan rasakan itu. Kok mampu ya aku bisa menjalani masalah beratku ini gitu ya Capricorn. Itulah tanda-tandanya bahwa the strength datang ke kamu, memberi kamu kekuatan ya, yang tujuannya adalah untuk the Ten of Cups ya. Ini adalah kebahagiaan bersama. Itu makanya aku bilang semua kartu Major Arcana datang untuk kebaikan manusia ya. Cuma sekarang manusia itu kadang kayak gini guys, kayak nggak percaya gitu, karena kita itu sering mengandalkan pikiran kita sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kita begitu. Dan kemudian kartu kekuatan yang datang untuk kamu di awal minggu ini adalah untuk kebaikan bersama ya. Berarti let's say begini, ada 5 yang sedang kena masalah, 5 orang begitu, dan kemudian hanya kamu yang dapat Strange Leo, kartu Leo ini Capricorn. Maka 4 orang lainnya sebenarnya kuat, tapi gara-gara kamu kemungkinan besar Ten of Cups gak jadi muncul. Karena itulah the strength dikirimkan supaya kamu ikut kuat bersama yang 4 tadi, sehingga kalian berlima di ujung minggu ini bisa dapat the Ten of Cups. Kayak begitu ya guys. Dari sisi kamu yang lemah banget aku lihat Capricorn, but everything is gonna be fine guys, don't worry about that. Yes. Kemudian kartu nasihat dari universe untuk kamu adalah vacation guys. Liburan mungkin diperlukan. Dan liburan keluarga aku lihat ini ya. Ada masalah berat mungkin, bukan keuangan kayaknya. Capricorn nggak ada kena masalah keuangan guys, karena tidak ada Pentacles muncul di sini. Tapi vacation itu sangat dibutuhkan ya. Vacation itu nggak harus kayak pergi keluar negeri guys, atau pergi keluar pulau, atau naik pesawat terbang, nggak. Tapi vacation itu lebih ke arah menenangkan diri, kemudian cari hiburan, bikin diri happy begitu ya. Mungkin nggak perlu keluar uang banyak bersama ini. Siapapun yang saat ini sedang dalam masalah ya, kamu gak sedang sendirian dalam masalah Capricorn. Ada masalah yang beramai-ramai terjadi saat ini. Do something related to vacation ya, atau refreshment, menyenangkan diri dan menyenangkan kelompok tertentu. Katanya nanti sambil the strength itu datang, the Ten of Cups akan muncul ya. Jadi dalam vacation ini kemungkinan besar the Ten of Cups datang. Kalian akan bisa merasa senang bersama-sama, happy bersama-sama. Karena the strength datang bukan untuk membereskan masalah ya, bukan membereskan masalah Capricorn. Maka dalam 1 minggu ke depan masalah apapun yang sedang kalian hadapi itu tidak akan selesai guys. Tapi yang jelas kamu dapat kekuatan. Oke, kekuatanmu itu mungkin akan penting untuk menghimpun orang-orang di sekelilingmu supaya stay happy begitu, atau menjadi happy, supaya kalian di minggu berikutnya bisa lebih strong dalam menghadapi permasalahan ini ya. Kemungkinan vacation ini bisa dibuat di akhir minggu guys, akan bagus sekali katanya. Yes. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth Sign. Kita akan segera lanjut ke Fire Sign. Yang pertama ada Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective. Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message. Gile. For the next 7 days. Kamu ada masalah sama Sagittarius, Aries? Jangan sentimen sama Sagittarius ya Aries, karena tadi kamu tendang kartu Temperance ini. Oke, top of the deck adalah the Queen of Cups, dan kemudian bottom of the deck the Two of Cups. Ya, ada kesabaran yang akan berbuah aku lihat di sini guys. Kayak stop enough kayak begitu, tapi tidak mengingkari sesuatu ya. Dan ini berkaitan dengan emotion tentunya guys, karena kita bicara cups dua-duanya dan minor arcana dua-duanya. Berarti dari sisi kamunya ya Aries manusia, no divine intervention yang terlihat di sini. Queen of Cups ini adalah orang yang diam guys, perasaannya ada kuat, peduli, care, tapi tidak melakukan apapun. Aku lihat di sini duduk diam dan hanya fokus kepada perasaannya saja. Dan kemudian diammu ini kayak akan membuat pihak lain mendatangi kamu, mencoba untuk memahami kamu, menanyakan ke kamu, what's going on? Are you okay? Are you fine? Can I help you? Begitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ini tentang romance gitu ya Aries, misalnya kamu lagi berantem sama pacarmu guys, atau sama suami sama istri begitu, diam adalah waktu yang paling adalah tindakan yang paling baik di awal minggu ini. Karena diammu itu akan memancing dia untuk bertanya, ada apa? Karena kedepannya adalah the Two of Cups ya. Ketika kamu berhenti melakukan sesuatu, kemudian kamu memancing sebuah pihak untuk mengajak kamu back and forth, atau reciprocally ya, bekerja sama begitu. Kemungkinan besar kamu Aries gini, udah di awal kamu udah banyak melakukan
effort tertentu begitu ya. Kayak misalnya ada masalah, kamu melakukan effort tertentu, dan kemudian di awal minggu ini lebih bagus kamu diam deh, karena tidak ada bantuan yang datang, atau siapapun pasangan kamu atau partner kamu atau orang yang kamu pikirkan ini tidak kayak nggak kasih respon begitu. Begitu kamu diam, dia akan segera merespon katanya, kayak begitu ya. Ketika kamu tidak melakukan apapun lagi, dia akan segera mendatangi kamu. Ketika kamu tidak menanyakan kabarnya lagi, baru dia tanya kabarmu. Ketika kamu berhenti ngechat dia, dia akan segera ngechat kamu di akhir minggu. Ketika kamu berhenti memberikan perhatian ke dia, dia akan segera memberikan perhatian ke kamu. Itu yang terlihat jelas sekali di sini, Aries, di 1 minggu ke depan ya. Kartu oracle yang keluar untuk kalian adalah Simplify. Ya, jangan rempong-rempong, Aries. Santai aja, sederhana-sederhana aja katanya 1 minggu ini. Jangan mikir yang ribet-ribet dan jangan melakukan yang ribet-ribet, karena Queen of Cups ini penuh dengan dignity guys, harga diri ya. Even care-nya, tingkat kepeduliannya itu tinggi banget gitu, tapi dia tuh nggak serampangan, nggak caplok sana caplok sini, nggak ya. Elegan dan anggun. Every queen is elegant and full of grace ya. Jadi itu yang paling penting kamu praktikkan di awal minggu ini sehingga kamu bisa dihargai kayak begitu guys. Yes. Kalau selama ini kamu menunjukkan perhatianmu tidak pernah dihargai, berhentilah menunjukkan perhatian, dan yang tidak menghargai itu akan segera mendatangi kamu dan respect ke kamu katanya ya. Dengan cara melakukan hal-hal sederhana saja atau menyederhanakan yang rempong-rempong. Jangan mau bikin yang rempong-rempong di 1 minggu ke depan, oke? Oke guys, itu dia untuk Aries. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign yang kedua. Ada Leo, this is the Strange. Kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui Leo di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin, amin, amin. Oke, the Justice dan kemudian the Page of Wands ya. Ada kabar gak jelas yang kamu tunggu dari belakangan hari ini guys, di beberapa waktu sebelumnya. Dan kejelasan itu akan datang di awal minggu ini dengan divine intervention ya. Jadi bukan karena usahamu, kamu mungkin udah gak berusaha lagi, dan kemudian tiba-tiba datang kabar baik begitu, menjadi jelas. Atau ada ketidakadilan yang kamu terima atau kamu rasakan dari beberapa waktu sebelumnya, maka keadilan itu akan diwujudkan ke kamu di awal minggu ini. Karena hakim datang untuk kamu guys, untuk mengadilkan yang tidak adil, oke? Kalau seandainya kamu yang berbuat tidak adil sama entah siapapun itu Leo, maka hakim ini akan datang untuk mengkat kamu ya. Kalau kamu ngambil hak orang, hakim ini akan datang di awal minggu untuk merampas yang kamu ambil tersebut dan mengembalikan ke siapa yang pantas atau yang seharusnya memilikinya. Tapi kalau hak kamu yang dirampas Leo dari beberapa waktu sebelumnya, maka hakim ini akan datang untuk mengembalikannya ke kamu di awal minggu ini. This is the major arcana di luar kendalimu, oke? Silakan kamu take how it resonates. Yang mana kamu? Pengambil hak orang atau yang orang yang diambil haknya, yes? Kemudian Page of Wands datang di sini. This is optimisme guys, rasa optimis begitu. Apapun nanti keadaan yang kamu alami Leo setelah Hakim Agung ini datang ke dalam hidupmu di awal minggu ini, stay optimis. Everything is gonna be fine katanya ya. Kalau misalnya kamu merasa jadi dirugikan gitu, itu berarti karena dulu kamu pernah merugikan orang. It's okay, nggak masalah. Kamu masih bisa punya pemikiran gitu ya, kedepannya aku tidak akan melakukan itu lagi. Misalnya gini nih guys, biasanya hakim ini, barang kamu hilang, ya sorry to say gitu ya, tiba-tiba sepeda motor hilang, handphone hilang, dompet hilang, nggak ada yang terjadi karena kebetulan atau tanpa alasan guys ya. Aku nggak menuduh atau tidak menghakimi, tapi Hakim Agung ini akan menghakimi. Oke. Dan kemudian even itu hilang begitu, stay optimis. Kalau namanya harta duniawi itu akan segera digantikan, bisa dicari lagi begitu. Nah kalau seandainya kamu yang dapat rezeki nomplok begitu ya, itu anggaplah dulu kamu berarti pernah punya hak tapi dirampas orang dan digantikan sekarang. Dan pastikan Page of Wands atau rasa optimis ini tentang berbuat yang lebih baik ke depannya. Harapan, oke? Jangan patah harapan begitu. Kartu nasihat dari universe untuk kamu Leo ada decision guys. Beberapa di antara kalian mungkin akan menghadiri sidang pengadilan guys, karena The Justice ini juga erat kaitannya dengan
datangnya pihak ketiga untuk mengadili dua pihak yang tidak bisa bermediasi. Jadi akan ada bantuan dari pihak ketiga ya, sidang pidana, sidang perdata atau sidang perceraian begitu. Dan 1 minggu ke depan itu banyak Leo yang harus segera membuat keputusan. Oke. Keputusan itu jika merugikan, kamu harus tetap optimis. Keputusanmu itu jika menguntungkan kamu, kamu pun harus tetap optimis. Oke, keputusanmu itu mungkin kamu rasa seperti makan buah si malakama, Leo. Aduh, mau gimana lagi ya gitu. Itulah the justice itu guys, di luar kendali manusia. Itulah Hakim Agung itu sedang datang. Ketika kamu nanti bilang, ya apa boleh buat deh, di awal minggu ini, itulah kamu langsung ingat, oh ini kata si Ray, the justice-nya sudah datang. Dia tidak datang dalam bentuk orang mungkin, tapi dalam bentuk keadaan yang tidak bisa kamu elakkan. Oke, stay optimis katanya bahwa kedepannya akan lebih baik lagi ya guys. Oke. Itu dia untuk Leo. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign yang berikutnya. Ada Sagittarius. Ini adalah The Temperance, kartunya para Segi. Segi bum bum. Halo Sagittarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Terima kasih. Kamu yang kayaknya sudah 3 minggu berturut-turut ya, ini minggu ketiga kamu dapat video extended ya, Segi. Berarti penting untuk kamu guys. Top of the deck adalah The Wheel of Fortune, nice. Dan bottom of the deck ada The Page of Sword. Oke, ada keberuntungan datang atau kesempatan datang, peluang datang begitu. Dan ini kesannya seperti kamu abaikan atau kamu cuekin atau kamu nggak yakin ya. Nah, saya misalnya ini tentang bisnis, kemudian ada yang nawarin kamu, mau ikut nggak bisnis begini gitu misalnya Sagittarius, dan kamu langsung males banget deh. Nah itu yang pertama nanti akan kamu rasakan di awal minggu ini. Kok nggak ada ini ya, kok nggak ada spiritnya, kok aku ini ya, kok aku apa namanya kurang antusias. Nah itu dia, kurang antusias ya begitu. Padahal katanya itu peluang guys. Peluang yang datang dan kamu merespon dengan kurang antusias, itu yang perlu kamu selidiki lebih lanjut. Karena kartu berikutnya The Page of Sword, itu ciri-cirinya Wheel of Fortune kamu. Ada peluang datang dan kamu nggak tertarik. Kalau seandainya peluang datang dan kamu langsung euforia Sagittarius, wah ini keren banget nih, itu bukan Wheel of Fortune. Itu bukan keberuntunganmu ya. Perhatikan, mungkin ada 2 atau 3 gitu guys di awal minggu ini peluang datang begitu. Dan kemudian 1 itu bikin kamu males, 2 bikin kamu semangat. Nah lebih bagus kamu beri perhatian ke yang bikin kamu males, karena berikutnya kamu disuruh Page of Sword. Cari informasi lebih banyak dengan cara yang cerdas mengenai peluang yang membuat kamu tidak antusias atau tidak bersemangat tadi, karena disitulah keberuntunganmu. Oke, mari kita lihat nasihat dari Universe. Oh, tears katanya di sini, ada air mata sedih. Oh, kemungkinan yang bikin kamu nanti nggak suka dengan peluang tersebut karena pernah menyedihkan kamu, pernah mengecewakan kamu, pernah bikin kamu jadi kapok gitu guys, atau I don't know, kamu tuh ngerasa there's no second chance for this opportunity begitu. Aku tidak akan mengulangi ini lagi, aku tidak akan melakukan ini lagi begitu. Tapi entah kenapa guys, justru malah Wheel of Fortune kamu ada di situ ya. Mungkin kamu pernah gagal dengan keadaan tertentu dan kemudian keadaan itu akan ditawarkan lagi untuk kamu di awal minggu ini. Kamu langsung mengingat kegagalanmu begitu tawaran itu datang, dan kamu langsung malas-malesan untuk cari informasi, sementara katanya itu adalah kesempatan. Hoki, cuan, keberuntungan. Oke? Jangan sampai terlewatkan. Oke. Kamu dapat video extended guys. Untunglah ya. Nanti kita akan bahas itu di video extended. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys yang seksi-seksi. Kita lanjutkan ke air sign yang strategik. Yang pertama adalah Libra. This is the justice, kartunya para Libro. Halo Libra, apa kabar Libra? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Hups, ini dia informasi penting tentang 7 hari ke depan yang perlu kamu ketahui Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oh, 7 of Pentacles, Justice, nice. This is you guys. Lihat ada 2 kartu The Justice datang merah-merah, gimana begitu.
Seven of Pentacles adalah kesabaran ya, waiting for harvesting time, sedang menunggu waktu yang tepat untuk memanen kerja kerasmu. Itulah yang terjadi di awal minggu ini. Dan kemudian ada yang mau mencaploknya guys. Oke. Kayak ada yang mau merampasnya darimu di pertengahan minggu ini. Kayak ada yang mau mengusir kamu dari kebunmu yang sudah kamu tanami di pagi hari dari beberapa dari beberapa waktu sebelumnya dengan cara yang curang. Mereka itu mau ngusir ya. Bukan kamu yang curang ya guys. Kamu itu baik, kamu mengerjakan pekerjaanmu, tapi menjelang dapat hasil, ada orang yang jahat begitu datang mau mensabotase hasilmu ini. Kamu itu bayangkan, kamu itu adalah seorang petani dan kemudian ada mungkin yang berkuasa begitu. Kamu itu diambil dari sawahmu atau dari ladangmu, dibuang jauh, dan dia tinggal menunggu beberapa hari supaya panenmu itu bisa dia kuasai. Dan itu akan dihalangi oleh Hakim Agung ini. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh Libra yang menanam, Libra yang panen. Don't worry about that ya. Kalian akan kebingungan antara hari Selasa atau Rabu. What the fuck is going on right now? Kenapa seolah-olah kerja keras aku ini kayak disabotase semuanya begitu? Kayak ada yang mau merampas, kayak ada yang mencoba untuk membuat aku rugi. Don't worry about that, yes. Dijaga oleh hakim ini supaya keadilan tetap ada padamu. Kalau kamu yang menanam, kamu yang dapat, vice versa Libra. Kalau seandainya kamu yang mencoba untuk merampas kerja keras orang di awal minggu ini, hati-hati dengan ini. Oke. Kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Confide, oke. Mungkin kamu akan membutuhkan kayak partner gitu guys, teman. Oke, nanti akan datang kok ke kamu gitu ya. Ada orang-orang yang akan mendekat ke kamu yang tujuannya adalah membantu kamu untuk bisa tetap stay optimis maybe, mungkin melakukan beberapa tindakan-tindakan tertentu untuk mengamankan panenmu ini supaya tidak diambil orang. Intinya adalah security yang aku lihat datang dari kartu Confide ini. Dan jangan lupa untuk membagi katanya guys hasil panenmu nanti, karena ada beberapa pihak yang memang perlu mendapatkannya. Jadi kayak untuk mengamankan panenmu ini, kamu kayak harus men-share beberapa. I don't know kenapa begitu. Let's say misalnya ini tentang project ya, dan kemudian kamu berhasil menghandle sebuah project dengan baik. Dan kemudian menjelang hasil project ini terlihat ada yang mau rampok begitu. Nanti akan datang orang yang membantu kamu menghindari terjadinya perampokan ini, karena kerjaan The Justice itu seperti itu begitu. Dan jangan lupa kasih uang terima kasih begitu guys, atau kayak beri penghargaan untuk yang membantu kamu tadi katanya. Karena selain dikuatkan dan kemudian kamu kayak ngasih persembahan begitu. I don't know, you know, this message is for you. Oke, tapi jangan lupa untuk menghargai bantuan orang katanya di 1 minggu ke depan. Oke, everything is gonna be fine ya. Semua yang kamu tanam itu milikmu. Oke, itu dia untuk Libra guys. Kita akan segera lanjutkan ke Gemini. Air sign yang kedua, this is the Lovers. Kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oh, yang di atas adalah ciri khas Gemini, overthinking. ada nggak udah-udahnya kamu Gemini. Dan kemudian yang kedua ada the Page of Pentacles. Oke, learning something from the overthinking. Oke, akhirnya Gemini bisa mendapatkan sisi positif dari overthinking. Ada hal yang membuat kamu ketakutan ya guys. Begitulah the Nine of Swords. Ketakutan, merasa insecure, merasa sedih, memikirkan hal yang tidak real. Itulah the Nine of Swords. Bisa jadi memikirkan masa lalu atau memikirkan masa depan. Masa lalu, masa depan, ilusi ya, karena itu tidak real lagi guys. Masa lalu tidak bisa diubah lagi dan masa depan tidak bisa diciptakan. Yang mempengaruhi masa depan adalah apa yang kamu lakukan saat ini. Dan lihat yang kamu lakukan saat ini Gemini, overthinking ya. You will do nothing to your future by overthinking. With overthinking energy, you can achieve your goal, you can achieve your destiny guys. Silakan kamu pikirkan apa yang kamu inginkan di masa depan, dan kemudian gantikan overthinking ini dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar sampai ke masa depan tersebut. Gitu guys, untuk keluar dari the Nine of Swords ya. Tapi ini mungkin agak sulit sekali bagi kamu. Mari kita lihat nasihatnya dulu.
Oke, Grace. Ini datang ke sini banyak-banyak bersyukur ya. Beberapa di antara kalian mungkin Gemini kayak kehilangan sesuatu di beberapa waktu yang lalu guys. Bisa jadi kesempatan, bisa jadi peluang gitu ya. Atau memang barang yang hilang dan itu masih kalian pikirkan saat ini. Atau kalian kehilangan kekasih, kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, whatever. Apapun itu yang membuat kamu overthinking saat ini, segala sesuatunya terjadi untuk kamu memahami pelajaran baru katanya Gemini. The Page of Pentacles is learning. Lesson learned. Pelajaran berhasil dikuasai, lulus dari sebuah pelajaran begitu. Jadi even kamu overthinking atau kayak menyesal, takut, insecure begitu, tapi sebenarnya kamu sudah lulus dari pelajaranmu. Kamu hanya tinggal perlu mengubah pikiran kamu tadi dari Nine of Swords tadi dengan grace. Banyak-banyak bersyukur atas masa lalu atau apapun yang terjadi, karena kamu telah menjadi orang yang baru atau orang yang lebih pintar saat ini katanya. Oke? Oke, Gemini-nya paham kok. Karena aku tiba-tiba menganggukkan kepala. Kita akan segera teruskan ke air sign yang terakhir guys. This is the star, kartunya para Aquarius yang paling keras di air sign. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui Aquarius di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. Oh, Seven of Pentacles again. Dan the Eight of Wands. Kabar yang kamu tunggu akan datang katanya Aquarius di akhir minggu ini ya. Dari beberapa waktu sebelumnya hingga awal minggu ini sampai saat ini ketika kamu melihat readingan ini, kamu masih menunggu kabar dengan sabar. Bisa jadi yang kamu tunggu itu adalah chat dari seseorang, atau telepon dari seseorang, atau email dari seseorang, atau kedatangan seseorang. Ya, dan ini katanya akan segera datang guys, karena berikutnya ada the Eight of Wands ya. Ini kayak orang yang sedang menunggu chat ini aku lihat. Ayo dong, come on baby, chat me. Aku udah sabar nih nungguin kamu ngechat aku gitu. Dan kemudian dia akan ngechat ya. Kamu seperti not manifesting. No, I don't think this is manifesting. Karena the Seven of Pentacles itu kamu yakin dengan yang kamu lakukan saat ini. Kamu yakin dia akan segera menghubungi kamu. Kamu yakin akan segera dapat kabar dari seseorang. Kalau kamu sedang menunggu interview kerja, hasil dari interview kerja gitu ya, hasilnya akan datang di antara Kamis atau Jumat ini. Ya, dan kemudian Eight of Wands itu akan back and forth. Ya, jadi bukan close communication. Let's say misalnya ini tentang tawar hasil kerja gitu ya. Mohon maaf kami dengan saat ini dengan sangat menyesal kami katakan bahwa Anda belum memenuhi kualifikasi. Itu kan close communication. Kamu nggak perlu balas lagi terima kasih karena sudah. Biasanya kan gitu ya. Kita nggak respon lagi karena itu close. Dia pun mungkin akan mengirimkan email tersebut yang no reply gitu, karena biasanya kan orang akan banyak komplain, kenapa? Apa masalahnya? Dia males guys, HR itu males ngomentarin yang begitu. Nah, bukan yang close communication yang akan kamu terima, but open. Karena the Eight of Wands adalah back and forth communication. Kamu akan harus membalas pesan yang kamu tunggu ini. Kamu akan harus membalas email yang kamu tunggu ini. Kamu harus menerima telepon yang datang ini. Makanya aku bilang ini akan kabar baik. Hasil kerja kerasmu terbayarkan dalam bentuk pesan datang, dan kamu akan berkali-kali membalas pesan tersebut. Ada respon dari sono, kamu pun merespon dari sini. Begitu ya guys. Congratulations. Karena yang kamu tunggu datang, aku harus bilang selamat untuk kamu. Oke, stillness. Tapi katanya jangan terlalu euforia, jangan terlalu heboh katanya Aquarius, karena ada kesannya kamu langsung pengen jingkrak-jingkrak guys begitu nanti pesan ini datang. Stillness itu stay calm, amati. Oke, even nanti ini misalnya kita kembalikan ke hasil interview dari sebuah perusahaan begitu. Mohon maaf, selamat, Anda dinyatakan lulus begitu ya. Dan kemudian kita akan segera memulai offering atau tawar gaji begitu. Dan kamu langsung saking senangnya, ya udah berapapun gajinya terserah deh gitu. Mungkin bisa jadi. Nah, tapi enggak, kamu pasang stay cool aja dulu. Ya, dengar dulu apa yang dia mau katakan, yang mau mereka katakan ke kamu dengar dulu. Misalnya saya tawarin gaji 20 juta gitu, langsung kamu bilang bisa nggak sih 100 juta? Kayak begitu ya. Stillness ini menyuruh kamu untuk tetap awas, tetap waspada, dan kemudian tenang dalam menghadapi pesan ini. Karena ini akan komunikasi panjang.
dalam jangka waktu yang lama. Semakin kamu tenang, semakin banyak kemenangan untukmu. Aquarius. Kamu dapat video extended guys, nanti kita bahas ini, yes. Berakhirlah sudah untuk air sign yang strategik. Kita akan segera panggil water sign yang intuitif. Halo, yang pertama ada Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Hey, kok aku tiba-tiba ngeblank? Ini nih Cancerian suka begini nih. Ini dia pesan penting dari universe ya, mengenai 7 hari ke depan untuk kamu Cancer kolektif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, the Emperor. Dan kemudian di bawahnya, oh, the Lovers. Ini kabar baik guys. Aku harus bilang begitu karena dua-duanya major arcana ya. Even mungkin kita tidak memahami kenapa harus begini, kenapa harus begitu ketika major arcana datang, karena ini berkaitan dengan takdir begitu. Tapi ini tujuannya untuk kebaikan manusia. Emperor ini adalah simbol kekuatan, kekuasaan, dan kemudian the Lovers ini adalah harapan yang menjadi kenyataan. Oke. Kamu akan dikasih kekuatan untuk mewujudkan impianmu di 1 minggu ke depan. Jangan mikir yang lebay-lebay Cancer, karena kamu dramatik sekali orangnya. Kamu langsung jangan pikir aku jadi supermodel di Paris. No, nggak usah. Karena ini yang sederhana-sederhana saja dalam kehidupanmu ya. Let's say memang misalnya kamu sudah mengerjakan sebuah project begitu, kamu merasa aduh udah nggak bisa lagi, nggak mampu lagi. Ini project harus selesai dalam 1 minggu, nggak bisa lagi, aku udah nggak bisa lagi. Dan kemudian Emperor ini datang, artinya power ditambahkan ke kamu untuk bisa. Sehingga kamu nanti akan bisa mewujudkan harapanmu menjadi kenyataan. Project yang sedang kamu kerjakan yang menurutmu nggak akan bisa kamu selesaikan di 1 minggu ke depan, bisa kamu selesaikan atas bantuan Divine Intervention atau 2 kartu Major Arcana datang di 7 hari ke depan untukmu ya. Kartu nasihat dari Universe untuk Cancerian. Choice, choices double guys, jamak plural ya istilahnya. Artinya banyak pilihan yang bisa kamu terima, atau kamu akan dihadapkan dengan banyak pilihan, dan kemudian kemampuan kamu sangat-sangat dipentingkan untuk pilihan ini. Membuat pilihan yang tepat aku lihat guys. Semuanya terlihat menyenangkan pilihan ini, karena aku lihat ini seperti bocah melihat begitu banyak kupu-kupu. Kupu-kupu A cantik, kupu-kupu B indah, kupu-kupu C menyenangkan, kupu-kupu D lucu kayak begitu. Ini bocah, ini kamu Cancerian yang selalu drama. Yang selalu innocent. Oke, dan kemudian saking innocentnya kamu itu bingung dengan pilihanmu ini. Tapi dengan energi Emperor datang di sini, kamu akan mampu memilih yang terbaik untukmu. Pastikan yang paling penting dulu adalah mewujudkan harapanmu menjadi kenyataan. Harapan yang paling utama. Ya, makanya tadi aku bilang jangan muluk-muluk Cancer. Even banyak pilihan untuk kamu, even ada kesempatan untuk menjadikan kamu top model di Paris dalam 6 bulan ke depan. Tapi pasti ada yang lebih penting saat ini. Pilihlah itu. Karena guys, Major Arcana datang dan pergi di luar dugaan manusia. Tidak ada yang tahu. Oke. Terbalik. Make the good atau the best choice for you from any other option in your life for the next 7 days. Oke? Oke Cancer. Kamu gak dapat video extended ya? Enggak. Udah lama ya Cancer gak dapat video extended. Berarti Cancer baik-baik aja. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. Oke, itu kayak bunyi es lilin ya guys. Es lilin mah cece kalapa muda. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Oke. Ini adalah bau Scorpio guys. Apa itu? The Seven of Swords ya. Manipulatif. Pasti gue dihajar. Gila lu lah, Scorpio itu gak manipulatif. Ya, Scorpio itu manipulatif guys. Karena pernah dengar istilah diam-diam makan dalam? Itulah Scorpio ya. Ya udah. Inilah diam-diam makan dalam ya. Ada yang dipikirkan di dalam hatinya, atau ada rencana yang dia lakukan, tapi kayak untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku lihat di sini, don't do that guys, don't do that.
Because the next 7 days ya, kartu yang datang untuk kamu Scorpio adalah the Three of Pentacles. Ini kulihat seperti kerjasama guys. Banyak yang mengamat-amati kamu gitu deh ya, bukan hanya sekedar kerjasama biasa, tapi akan banyak yang mengamat-amati sikapmu begitu. Kalau kamu menunjukkan ini, maka orang akan langsung tahu sifatmu atau menilai kamu seperti ini. Oke, gini deh Scorpio, karena kita kan selalu melihat orang dalam keadaan positif begitu ya. Jadi kalau seandainya kamu selama ini tidak pernah manipulatif menurut kamu begitu, maka di awal minggu ini kamu akan manipulatif ya. Dan kemudian tanpa kamu sadari, orang akan mengetahuinya. Kalau misalnya kamu tidak pernah punya jejak rekod manipulatif begitu, maka di akhir minggu ini semua orang akan bilang Scorpio manipulatif. Even ini adalah kesalahan satu kali. So hati-hati di awal minggu ini ya. Jangan curang, hindari perbuatan curang. Jangan mencoba-coba curang, karena kamu sedang diamati oleh banyak orang. Dan ini aku lihat berkaitan dengan pekerjaan, because this is the Three of Pentacles ya. Tentang karir kamu atau tentang bisnismu. Let's say kamu adalah seorang Scorpio yang pengusaha mie ayam, oke. Dan kemudian biasanya selama ini kan kamu pakai ayam segar guys, yang ngasih dalam membuat mie ayam yang enak ini begitu. Dan kemudian di awal minggu ini entah kenapa kamu ngerasa aduh nggak sempat deh cari ayam yang segar lagi, ayam yang kemarin deh atau ayam yang 2 hari yang lalu masih ada di freezer begitu. Itulah yang disebut dengan the Seven of Swords. Mungkin kamu belum pernah melakukan itu sebelumnya, tapi ketika kamu lakukan itu selama 1 minggu, kamu akan dicap sebagai mie ayam tiren. Orang-orang akan bilang mie ayam kamu gak pernah pakai daging segar, padahal sebelumnya tidak pernah kejadian begitu. Sampai dengan 6 bulan ke depan orang-orang akan bilang mie ayam tiren, mie ayam Scorpio, dan itu akan merugikan dirimu sendiri katanya Scorpio, oke? Kartu oracle yang keluar untuk kalian adalah understanding guys, memahami. Apapun itu, ini adalah bentuk ketidakpahaman. Tidak sulit untuk tidak bisa mengerti tentang situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, sehingga kamu memutuskan the Seven of Swords atau manipulatif atau cari shortcut untuk kepentingan dirimu sendiri atau kemenangan dirimu sendiri. Cobalah untuk pahami situasimu sehingga kamu tidak perlu melakukan ini guys. Begitu kamu bisa memahami situasimu, ini bisa terhindar dan pendapat orang atau kesimpulan orang mengenai kamu itu bisa diubah. Atau hal-hal jelek mengenai dirimu itu tidak perlu dibicarakan orang ke depannya Scorpio, oke? Oke guys, itu dia untuk Scorpio. Lagi musim batuk guys, itu nyokap gue. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. This is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan ya Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. The Ten of Cups dan kemudian the Lovers. Kayak ada masalah gitu guys yang datang ya. Tapi akan terhandle dengan baik karena berikutnya adalah kartu Major Arcana di near future-nya. Dari tenang tiba-tiba ribut gitu guys. Dari tenang tiba-tiba kacau. Dari yang everything is under control tiba-tiba ada masalah yang datang. Oke. Dari yang merasa semuanya baik-baik saja, tiba-tiba di akhir minggu ini kamu akan ngerasa bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Atau ada harapan yang tidak terwujud, ada cita-cita yang tidak bisa tercapai, ada keinginan yang tidak bisa direalisasikan. Padahal di awal minggu kamu merasa yakin sekali bahwa keinginanmu itu akan bisa kamu realisasikan, bahwa cita-citamu itu akan bisa kamu raih, bahwa harapanmu itu akan menjadi kenyataan. Itulah ya euforianya the Ten of Cups ini. Tapi ternyata kok jadi begini? Kayak begitu guys yang mau terjadi di 1 minggu ke depan untuk kalian Pisces Collective. Kok jadi ngono? Kok jadi gini? Mari kita lihat nasihat dari Universe Pisces, karena kamu dapat video extended guys. Oke, memories katanya guys. Mungkin memories akan jadi referensi penting. Berarti ini adalah kisah berulang ya. Ketika memories datang, ini untuk ke Ten of Cups kamu aku lihat. Memori ini akan bisa membuat kamu mengingatkan supaya everything is not gonna be fine. Supaya kamu paham tentang itu. Karena ini memang harus terjadi guys. Harapannya tidak sesuai dengan kenyataan ini kulihat memang harus terjadi begitu. Jadi effort kamu yang dibutuhkan Pisces agar bisa membuat harapan ini menjadi kenyataan. Dan itu dengan menggunakan memories. Mengingat memories, kenangan.
Berarti pengalaman di masa lalu. Makanya aku bilang tadi ini kayaknya kisah berulang, peristiwa yang sudah pernah terjadi. Tapi kamu kayak pede banget, tidak bakal terjadi lagi begitu. Tidak akan terulang kembali kesalahan di masa lalu. Tidak akan terjadi lagi masalah yang pernah muncul di masa lalu. Ternyata terjadi lagi Pisces. Dan terjadi lagi. Kayak begitu yang mau diingatkan untuk kalian guys. Maka penting sekali memoris, katanya jangan kayak udah yang lalu-lalu jangan diingat-ingat lagi. Emang bener gitu. Tapi dari yang lalu-lalu itu ada mungkin pelajaran yang bisa kamu dapatkan, sehingga kamu bisa mengubah keadaan di 1 minggu ke depan dari yang harapan tidak menjadi kenyataan menjadi harapan terwujud menjadi kenyataan begitu. And you can do that guys, katanya, karena kartu The Lovers datang di sini. Oke. Kamu juga dapat video extended Pisces. Kita akan bahas itu nanti di video extended ya. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirlah readingan urgent message for the next 7 days kali ini ya. Halo Virgo. Kemudian halo Sagittarius. Kemudian halo Aquarius dan halo Pisces ya. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat lagi tentunya selama 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.